Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Mika pasal 6 yang disampaikan oleh Pastor Joas. Kita setiap orang dalam jalan mengikuti Allah. Kebanyakan kita ingin menjadi orang yang berkenan bagi Allah. Dan dalam mengikut Allah, kita sering harus mengambil keputusan dan kita sangat ingin agar kita melakukan yang benar di mata Tuhan. Tetapi kenyataan sifat kita seringkali mengambil salah keputusan sehingga kita sepertinya mengikuti Allah. Tetapi kita seiring berjalan kita akan semakin jauh. Ini seperti di zaman Mika, orang Israel yang didirikan oleh Allah. Mengapa mereka menjadikan negara mereka diruntuhkan pada mereka umat Allah, tetapi mengapa akhirnya menjadi hanya timbunan puing-puing? Dan pada masa itu Yehuda yang belum diruntuhkan menghadapi kenyataan dan bagaimana menanggapi Tuhan. Kita hari ini lihat pasal ke-6, firman Allah kepada Nabi dan juga nubuat kepada firman kepada Yehuda di masa itu untuk mengambil pilihan dalam hidup. Seharusnya kita memilih jalan yang bagaimana dengan tema di pasal 6 saya berikan hari ini. Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa apa yang baik. Ini di ayat ke-8, hai manusia, telah diberikan kepadamu apa yang baik. Di dalam seluruh kitab Mika, ayat yang sangat penting dan juga kepada kepercayaan kita. Allah berkata kepadamu dan aku, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu, tetapi adakah kita mendengar dan mengerti? Adakah kita menggunakan akan inti-inti sebagai keputusan? Kita baca ayat ke-6, kita lihat ayat 1 dengan 2. Seperti tadi yang kita bagikan dalam suatu situasi, Allah seperti di tempat penghakiman berbicara kepada manusia. Ayat pertama, baiklah dengar firman yang diucapkan Tuhan, bangkitlah lancarkan pengaduan di depan gunung-gunung dan biarlah bukit-bukit mendengarkan suaramu. Dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya. Ia berperkara dengan Israel. Di sini mengatakan pengaduan dan mendengarkan suaranya. Ini dalam situasi yang bagaimana Allah di sini mengomplain dengan temanya apa yang menjadi pengaduannya di ayat ketiga. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Ambillah buktimu. Kamu bayangkan dalam pengadilan perkara, dalam keluarga, mereka saling berdebat. Dari poin yang ayat 1 sampai dengan 5, poin pertama saya berikan, jangan melelahkan Tuhan, seharusnya bersyukur. Dalam perkara mereka saling di situ pengaduan Allah, di situ kau berkata kepada umat Israel, mengapa engkau telah melelahkan aku?
Hai orang Israel, mengapa kamu merasa Allah itu melelahkan? Sebab mereka melihat negara mereka telah diruntuhkan. Dalam mereka ada satu kemarahan, bahkan menggerutu. Bukankah Engkau Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang berkuasa? Bukankah Engkau Allah yang panjang sabar kasih setiamu? Mengapa kami harus mengalami semuanya yang dihadapi? Dan setiap kata yang mereka katakan kepada Allah itu mereka merasa sangat melalang. Dan di sini Allah bangun untuk menanggapi, mengapa engkau telah, dengan apa engkau telah kulelahkan. Saudara semua, ini juga pergumulan kita. Di depan kita keadaan tidak mudah. Dan bahkan kita renung pagi melihat di kitab ini, masa itu adalah di masa pandemik. Di masa pandemik semua orang bertanya akan hal ini. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan perkara ini terjadi dan kami mengalami hal yang demikian? Kita kembali merenungkan di masa pandemik, kita kebanyakan orang dipengaruhi bukan hanya jasmani, rohani, perekonomian kita, kehidupan sehari-hari. Bahkan saya mendengar banyak saudara-saudari mereka pun berubah dari pekerjaan mereka, tapi kita melihat kembali Allah memberikan anugerahnya yang cukup bagi kita. Tetapi di dalam masa pandemik banyak orang tidak mengerti. Orang Kristen pun tidak mengerti. Pada saat gereja tutup pintu, maka di hati orang penuh dengan kegentaran dan ketakutan. Dan pada masa itu orang juga merasakan satu yang menyesakkan, baik itu situasi maupun kepada Allah. Dari sisi ini Allah mengajar umatnya dengan keadaan seperti di pengadilan, agar gunung-gunung menjadi saksi. Apa yang aku telah lakukan kepadamu, umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Rupanya saudara semua, kita tidak melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Kita dengan mudah merasa Allah melelahkan dan kita lupa kepada anugerah Tuhan. Dan hidup kita ada kala mengingatkan hal yang tidak baik. Dan reaksi kita yang pertama, kita akan mengingat hal-hal yang negatif. Baik itu dalam pekerjaanmu, kita mudah menghitung pekerjaan yang membawa kita yang tidak baik atau yang tidak menggembirakan. Tetapi kita tidak bisa melihat anugerah Tuhan. Kita tahu Tuhan penuh anugerah, tetapi kita mudah lupa. Pada saat kita melihat keputusan dari pemimpin, baik itu di gereja atau di tempat kerja, kita mudah akan berpikiran negatif. Kita menghitung kejahatan orang itu mudah, bersyukur itu sulit. Jauh melihat anugerah itu sulit. Tetapi di sini Allah di tempat penghakiman ini memberitahukan kepada umatnya, ayat 4 dan 5. Setelah aku menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, aku telah mengutus Musa dan Harun dan Maryam sebagai penganjurmu. Allah ingin agar umatnya kembali melihat, agar kita tidak menyesahkan Allah. Apa itu? Yaitu kita harus sering-sering melihat titik rendah hidup kita. Kita kembali dari titik rendah kita terkait dengan Allah. Awalnya kita diperbudak, awalnya kita budak, awalnya tidak seharusnya diselamatkan, dan kita pun tidak ada orang yang peduli. Tetapi Allah mengutus Musa, Harun dan Maryam yang menjadi penganjur di depan umatnya. Kita kembali merenungkan di zaman di Mesir. Kita selalu merenungkan kitab Keluaran. Banyak orang yang tidak membela mereka, tetapi mengapa di sini muncul Musa
Dia berkata, "Aku akan menuntunmu." Nah, saudara semua, kita harus sering-sering melihat kembali titik rendah dalam hidup kita. Pada saat setiap kali kita menyentuh titik terendah kita, kita tidak merasakan Allah menyesahkan kita. Sebab kita hidup sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan, dan sampai hari ini hubungan suami istri karena anugerah Tuhan. Bahkan sampai hari ini kita bisa melayani Allah, menanggapi, kita bisa mengembala, kita punya keluarga, dan kita punya gereja 611. Ada orang yang mengembalakan kita, siapalah kita. Tetapi ini semua karena kasih karunia Tuhan. Ayat kelima, dan katanya lagi, "Umatku, ingatlah apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgad, supaya engkau mengetahui perbuatan keadilan dari Tuhan." Ini mengatakan mereka mau keluar dari Mesir, mereka hendak menyeberang dekat Sungai Yordan di Sitim. Mereka sampai kepada Yeriko, dan pengintai bisa sampai di kota Yeriko. Mereka dilindungi oleh perempuan sundal Rahab, kemudian mengikuti menyeberang Sungai Yordan. Sungai airnya terbelah sehingga bisa menyeberangi sungai. Hati semua sampai di Gilgad, sampai hal-hal yang terjadi semuanya menyatakan mujizat, menyatakan keselamatan Allah kepada umatnya. Dan Allah berfirman kepada umat Israel, "Hari ini kamu diruntuhkan, sebab kamu diruntuhkan," sama artinya, sehingga kamu merasa Allah melelahkan kamu. Allah menyuruh umatnya untuk kembali mengingatkan sejarah penyelamatan. Allah selalu hadir. Dan mengapa hal ini bisa terjadi? Kamu harus tahu, ini bukan tanggung jawab dari Allah. Berulang kali Allah ingin menyelamatkan. Allah punya keadilan. Di sini dikatakan perbuatan keadilan, yaitu keadilan dari Tuhan, keadilan dari sifat Allah sendiri untuk menyelamatkan. Ia juga akan mengadili. Seperti Allah melindungi Israel menghadapi Balak dan Bileam, Allah kembali untuk mengalahkan di Kanaan. Saudara semua, kita memang mudah lupa pada akan kebaikan. Kita sering seperti lupa kalau hubungan kita bentrok atau hasil yang kurang baik, kita akan lupa akan kebaikan Tuhan terhadap bentrokan, atau orang rumah tidak pengerjaan bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan, di manakah Engkau?" Seperti setiap bagian dalam hidup kita akan bertanya satu hal. Dan juga bahkan dalam kerohanian kita mudah akan menggerutu kepada Allah. Tapi Mika hari ini memberitahukan kepada kita harus bersyukur melihat yang baik. Saudara semua, kita harus sering-sering bersyukur dalam jalan mengikuti Allah. Kita dengan bersyukur mengadakan hubungan dengan Allah yang lebih jauh lagi. Kemudian poin yang kedua, ayat 6-8. Apa yang disukai oleh Tuhan, ayat 6 dan 7. Dikatakan, "Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Aku pergi menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan lembu berumur setahun. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan atau puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandungku karena dosa
aku sendiri. Sesungguhnya yang Allah berkenan bukan persembahan, tetapi hubungan kita dengan Dia, dengan keadilan, merendahkan diri, dan kebenaran. Ayat ke-8, apa yang telah diberitahukanmu, apa yang baik ini, dengan balik bertanya, sesungguhnya apa yang inginkan? Apakah Allah ingin nyawa kita? Apakah Allah ingin semua kita persembahkan kepadanya? Apakah yang Allah inginkan korban persembahan? Bukan, atau persembahan kita? Bukan, tapi Allah lebih sederhana dari apa yang kita pergikan. Dia berkenan agar kita berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan dengan rendah hati. Di sini di dalam keteologian sangat ada perbincangan, sebab setiap orang punya apa yang baik bagi dirinya sendiri. Pada saat saya membaca ayat ini, secara normal alami manusia merasa dirinya baik dan benar, sebab kita punya hati untuk membedakan yang benar dan baik. Tetapi apa yang dimaksud dalam Mika, kita harus melakukan kebaikan yang benar. Seperti ayat kelima, apakah yang seperti keadilan di ayat kelima? Kebanyakan iya, di dalam kita harus punya keadilan Allah di dalam hidup kita. Keadilan harus dilakukan. Tetapi pada saat saya membaca di sini keadilan ayat kelima dan 8 itu berbeda. Ayat kelima keadilan dari Allah, ayat ke-8 teks asli dengan juga berarti pada penghakiman, tetapi ini melakukan hal yang adil, melakukan peraturan ketetapan ahli, yaitu kita harus melakukan ketetapan dan perintah Allah. Kitab Imam Musa harus dilakukan, mengasihi Allah dan sesama. Kita harus percaya Allah punya keadilan dan kita pun harus hidup dalam keadilan. Tapi ini bukan juga, kita juga termasuk keadilan dalam masyarakat. Tetapi yang terpenting yaitu dalam hidup kita, agar firman Allah kita masukkan dalam hidup kita, letak dalam hidup kita. Setiap keputusan dalam masyarakat kita harus berdasarkan firman Allah, dan juga kita harus dengan hidup dalam rendah hati. Pada masa Israel dan Yehuda masa itu, di dalam hati mereka yang mereka pikirkan, apakah itu, ya Tuhan, apakah yang harus aku persembahkan bagimu untuk memulihkan kembali situasi keluarga negara kami? Apakah aku tidak cukup persembahan bagimu? Apakah aku harus mempersembahkan korban bakaran? Setelah memberikan korban bakaran, kehadirat Allah akan kembali kepada negara kami? Apakah setelah mempersembahkan Allah akan mengampuni pelanggaran kami? Tetapi di sini Allah memberitahukan, yaitu yang dituntut dari Tuhan kepadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dalam rendah hati di hadapan Allah. Yang terpenting itu hidup kita bersama dengan Allah. Pada masa itu, sayangnya, dalam salah satu pihak mereka tetap memberikan persembahan. Di zaman Hizkia, bait suci telah dipulihkan dan korban telah dipulih. Mengapa tetap masih menghadapi serangan dari Asyur? Dalam hidup rohani kita seperti telah dipulihkan. Allah mendengar
menjawab rakyat di masa itu berjalanlah bersama Allah. Kita jangan sampai pelayanan lebih besar dari Allah, melihat kemampuan atau pengertian kita lebih besar dari Allah. Sepertinya kita melayani Allah, tapi tidak disadari kita tidak ada hubungan dengan Allah. Memang di dalam kita banyak kebenaran dan keadilan yang ingin kita nyatakan, ingin mengadili kita seperti Allah ingin mengadili bumi ini, tetapi di dalam kitab Mika memberitahukan kita harus mengasihi Allah dan sesama, kita harus berlaku adil, mencintai kesetiaan dan rendah hati. Jangan menganggap keadilan kita sama dengan keadilan Tuhan. Biarlah kita setiap hari hidup bersama dengan Allah. Yang Allah utamakan yaitu hubungan kita dengan Dia. Dalam Alkitab, siapa yang bisa berjalan bersama dengan Allah, hidup di dalam Allah, yang kita ada kalanya kita seperti rindukan seperti Inok. Dia hidup bersama dengan Allah 300 tahun. Yesus Kristus, dia juga hidup bersama dengan Allah, hidup di hadapan Allah. Bukan seberapa megahnya bait suci. Gereja Jemaat 611, Allah telah memberitahukan kita apa yang baik, yaitu kita harus hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Setiap hari kita connect dengan Allah, hidupkan kehidupan yang indah di dalam Allah. Kemudian ayat 9, dengarlah Tuhan berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah hai suku, bangsa, dan orang kota. Di sini ada tes yang kuno dalam tes lain. Dengarlah Tuhan berseru kepada kotanya, orang bijaksana takut kepada namanya. Dengarkanlah hai suku, bangsa, dan kota. Namanya yaitu nama Tuhan. Tuhan berseru kepada umatnya untuk menjadi orang yang bijaksana, untuk takut kepada namanya. Dan menyatakan di zamannya Mika, begitu orang tidak takut akan Tuhan. Dan bagaimana orang di masa itu, ayat 11-12. Mereka melupakan harta benda, kefasikan di rumah orang fasik, dengan menggunakan takaran eva yang kurang dan terkutuk. Mereka dan juga 11, mereka menggunakan neraca yang palsu. Mereka di sini dalam perdagangan, mereka menggunakan ketidakadilan. Mereka serakah, tamak pada kekayaan. Mereka merasa telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Segala telah diberi, bahkan yang sulung pun telah dipersembahkan. Seperti waktu percaya pada Tuhan. Tuhan beri aku untuk kena lotre, saya akan memberikan persembahan pun boleh. Tapi saya mendengar itu, dalam hati saya pun tersenyum. Ini seperti situasi pada orang Yahuda. Mereka melakukan kepalsuan, ketidakadilan, dan memberikan persembahan bagi Tuhan. Yang Allah lihat adalah hati manusia. Seperti ayat 11, masakan aku membiarkan untuk tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu, pundi-pundi berisi timbangan tipu. Di sini dikatakan mereka sesuka hati berkata yang palsu atau berkata yang kasar. Semua itu Allah melihat. Ayat 16. Maka aku pun memukul engkau, menanduskan engkau dosamu.
lidah mereka penuh dengan penipuan. Di sini Allah di situ menyatakan akan kutukan bagi mereka, engkau makan tidak akan menjadi kenyang, engkau tidak ada yang melindungimu, dan juga engkau mengirik buah zaitun tetapi kamu tidak dapat berurap dengan minyaknya, mengirik buah anggur tidak dapat minum anggurnya, sebab engkau telah berpaut kepada ketetapan Omri dan segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka. Apa yang dilakukan Omri dan Ahab, yaitu membawa umat Israel untuk menyembah berhala. Omri dengan Ahab membawa berhala-berhala ke Samaria. Bahkan dia membangun kuil Baal, bahkan menyembah Asherat, sehingga mereka mempersembahkan anak mereka hidup-hidup kepada dewa mereka. Inilah alasan utama mengapa kerajaan utara Israel diruntuhkan. Menyembah berhala mengandalkan kekuatan orang. Dan kembali pada masa kita mengandalkan negara mana yang kuat kalau dan membawa berhala kepada tempat sendiri. Saudara semua, Allah menggunakan Mika pasal 6 untuk mengikatkan kita. Jalan kebaikan, di manakah itu? Apa itu yang benar, yang baik? Yaitu kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur akan perbuatan Allah. Kerajaan utara telah dibinasakan dan negara selalu menghadapi tekanan. Bagaimana menanggapi kelaparan dunia? Allah telah memberitahukan kita bahwa ada satu jalan. Jangan melihat perkara di depan mata. Perkara di depan mata itu boleh semakin buruk, bahkan menuju pada akhir zaman. Bencana akan lebih banyak, hati manusia akan semakin gelap, bahkan seperti dikatakan dalam Alkitab, hati orang akan semakin dingin. Mungkin kita pun akan kecewa pada seseorang, kita kecewa pada dunia, kita kecewa kepada pemimpin, bahkan kepada diri sendiri. Tetapi di sini Allah kembali mengingatkan kita, kembalilah pada titik hidup yang terendah kita, teruslah untuk bersyukur, bahkan kita harus hidupkan hubungan yang baik dengan Allah. Yang harus kita persembahkan bukan hal-hal material, tetapi rindukanlah hidup yang rendah hati di hadapan Allah. Yang kita persembahkan yaitu mengasihi Allah, mencintai kesetiaan, berlaku adil. Kita harus mengakui sesama dan peduli kepada orang yang lemah. Baik itu di gereja, kita semua adalah orang yang lemah, tetapi kita harus dengan belas kasihan Allah, kasih sayang Allah menghadapi mereka. Dan juga kita harus bijaksana untuk takut kepada nama Allah. Kita takut kepadanya. Di dalam hati kegelapan dalam hidup kita, Allah melihat dengan jelas. Walaupun kita merasa tidak ada orang yang tahu, tetapi Allah tahu. Allah menyatakan nubuat kerajaan utara dan alasan untuk tujuan menyelamatkan kerajaan selatan Israel. Ini calling bagi nubuatan dari Mika, dan hari ini Allah menggunakan sejarah runtuhnya kerajaan utara dan selatan untuk mengajarkan kepada kita, pilihlah jalan untuk takut dan dengarlah firman ini. Maka hati kita akan kembali, agar kekudusan kita, hati sanubari kita persembahkan kepada Allah kita. Allah telah memberitahukan kepada kita agar kita terus untuk hidup dengan hidup kita menanggapi Allah dengan pujian. Mari kita bersama kita menyembah Tuhan Allah kita.
主呢一個嘅清晨，讓我哋再一次嘅回轉。 Ya Tuhan, pagi hari ini kami kembali kepada Engkau, kasih setiamu, kebaikanmu, setiamu memikat hati kami, agar kami tahu apa yang dimaksud dengan yang baik. 使我回转向你，你良善吸引我靠近，你怜悯呼召我更像你，你恩典满足我心，你慈爱，你慈爱使我回转向你，你良善吸引我靠近，你怜悯呼召我更像你，你恩典满足我心，在每一天唤醒我的赞美，用我全心来歌唱。你真好，你真好，你怜悯直到永远。你真好，你真好，你真好，你怜悯直到永远。你慈爱使我回转向你，属你良善，你良善吸引我靠近，属你是怜悯，你怜悯呼召我更像你，属你恩典，你恩典满足我心，我你的慈爱，你慈爱使我回转向你，你良善吸引我靠近，你怜悯呼召我更像你，你恩典满足我心，在每一天唤醒我的赞美，用我全心来歌唱。在每一天唤醒我的
Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih. Kasih-Mu tak pernah berubah. Engkau telah memberitahukan kepada kami apa yang baik. Apa yang baik. Dalam ayat ini kembali Engkau mengingatkan kami, Tuhan, Engkau telah berkata kepada kami kehendak-Mu agar kami berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Tuhan, bagaimana dengan situasi keadaan kami? Kiranya Engkau memberikan petunjuk pada kami agar Engkau menerangi keadaan kami, agar kami dengan berhadapan dengan Engkau dan melihat diri kami sendiri dan melihat Engkau. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Mika pasal 6 ayat 1. Baiklah, dengar dengan firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkan pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suara-Mu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, Ia berkata kepada Israel. Kami semua orang, saudara semua, di dalam hidup kita, sejalan hidup kita menghadapi titik yang tinggi, rendah, ada kalanya kita menghadapi kesulitan, menghadapi hal yang tidaklah baik. Tuhan, kami pun melancarkan pengaduan kepada Engkau. Tuhan, mengapa perkara ini terjadi? Kalau Engkau menolong kami, bukankah ini lebih baik? Mengapa pemimpin dan rekan saya begitu terhadap saya, anak-anak saya, pendamping saya demikian terhadap saya? Mengapa ekonomi saya begitu buruk? Sudah cukup lama aku dalam kekurangan. Tuhan, bukankah Engkau Allah yang Maha Besar? Mengapa Engkau tidak menyelamatkan aku dari kesulitanku, sehingga aku bisa keluar dari kesulitan ini, dari kemiskinanku bisa keluar. Saudara semua, kita pun ada masa kita kadang untuk melancarkan pengaduan, kita beritahukan kepada Tuhan, singkapkan kepalsuan atau penutup kita dengan jujur berkata kepada Tuhan apa yang menjadi pengaduanmu kepada Tuhan. Hari ini Dia mau mendengar dan juga mempunyai pengaduan dengan berkara denganmu. Beritahu Tuhan apa yang ingin kamu pengaduan dengan Tuhan. Yang merasa tidak adil, tekanan, dengan jujur menghadapi Allah. Dia ingin mendengar pengaduan kita, bahkan kelahiran kita. Kamu bisa mengadu kepada Allah. Atau kamu menghadapi kesulitan yang cukup lama, dalam kesusahan ini kamu bisa beritahukan kepada Tuhan, sebab ini membuatmu sangat menderita.
dan penderitaan ini masih di dalam hidupmu. 當中 Roh Kudus, mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk menolong saudara-saudari kami.聖靈啊，求你幫助我哋，將呢個記憶嘅盒子完全嘅打開，甚至你成日喺人際關係遇到挫折， Tuhan, biarlah terbuka baik hubungan dengan 點解 sesama. 你 Tuhan, mengapa 點解 Engkau 你愛 tidak 身邊嘅人你要 menolong 幫？ dan mencari orang lain untuk menolong aku? Mengapa 喺呢個被壓制嘅裏邊， dalam hidup dalam tekanan? 神啊，點解揾一份工咁難？你知唔知我好需要呢份工？ Pekerjaan ini sulit. 點解 Engkau tahu saya butuh pekerjaan 咁 ini. 耐，拖咗咁 Mengapa 耐先揾到工？ Begitu lama baru mendapatkan pekerjaan. Apakah ini salahku? Engkau jawablah aku.求你睁眼看，求你舍己，在这书所献的祷告。呢刻你同神講，神啊，求你回答我。主啊，他去點同你講？從天上垂聽 Tuhan, jawablah 傾 aku. 聽我禱告，求你來聆聽我的心。主啊，求你睜眼看，求你側耳聽，在這書所獻的禱告，主啊，求你聆聽我，求你打開我的心，求你來醫治我的心。孩子，我都聽到， Anakku, 我都聽到你 aku 哋， pun mendengar suara hatimu. 我都聽到 Aku mendengar 你哋裏邊嘅爭辯， pengaduanmu, 心中嘅眼淚， air matamu 流出嚟嘅眼淚， yang mengalir. 甚至好多喺你心中講唔 Bahkan 出嘅冤屈。 banyak kata-kata yang tidak bisa diungkapkan. Anakku, aku semuanya aku tahu. 孩子， Anakku, 呢個係一個你必經之路， ini jalan yang harus kau lewati. 一個你人生所有嘅經歷
pengalaman dalam 係 hidupmu 一個你必須經歷嘅 yang harus dialami. 道路。我喺度塑造一個器皿， Aku lagi membentuk 塑造 satu 一個器皿。 bejana 我要將呢個器皿裏邊一切嘅雜質都 Dan 完全嘅攞走。 celah-celah dalam noda-noda dalam bejana pun aku pun akan ambil semuanya. Akulah yang menguji emas, bahkan dari 我係一個用困 berkas 難 celah-celah akan aku sucikan dengan dengan 我係要 Engkau yang mengandalkan aku, yang percaya kepada agar engkau tetap berpegang kepada aku Allahmu. Jadi anakku yang aku kasihi, engkau haruslah bersuka cita 因為你走緊 sebab engkau berjalan dalam jalan salibmu mengikuti jejak kakiku. 經歷好多困難同埋試煉嘅孩子， Kalau kamu menghadapi ujian, banyak kesusahan berjalan jalan-jalan salibmu. 為咗每一位 Tuhan, aku berterima kasih 都係你 menghadap saudari-saudara kami yang menghadapi ujian adalah pilihanmu. 一切嘅渣子都落 Segala berkas noda semuanya engkau ambil 成為一個 sehingga mereka menjadi bejana yang sejati, 是你 sehingga mereka bisa melayanimu dan mendekat kepada engkau, mengikuti engkau pada saat 佢哋嘅生 menghadapi kesulitan. Hidup mereka berbeda dan juga bisa mengembalakan banyak orang, memberi hidup bagi orang lain. 有好多嘅低點，好多嘅憂 Saudara semua, kita banyak titik terendah dan banyak masa sulit. Bagaimana kita melewati seperti di etik hari ini memberitahukan kepada kita, aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebas engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Maryam sebagai pengajurmu. Umatku, baiklah, ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab dan apa yang dijawab kepada oleh Balaam bin Nor dan apa yang terjadi dari Sitim sampai ke Gilgad, supaya semua pengalaman ini, segala lembah hidup kita, tujuannya 聖經話 dikatakan dalam supaya engkau mengetahui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Saudaramu, di dalam masa sulit kita, dalam lembah kehidupan kita, bagaimana Allah menyelamatkanmu, bagaimana Allah menuntunmu, bagaimana Allah menuntunmu dari membebaskanmu dari perbudakan, dari keluar dari tanah Mesir, dan menuntunmu meninggalkan lembah yang suram ini. Saudara semua, kita menghitung bagaimana Allah menuntun kita selangkah dari selangkah keluar dari tanah Mesir. Kita mengingat dan perbuatan-perbuatan dari Allah, anugerah Tuhan kita. Baik itu dalam Kanaan, walaupun belum keluar dari Mesir, hari ini Tuhan memberitahukan kepada kita, kita menghitung anugerahnya. Atau kamu merasa aku tidak melihat? Sepertinya aku tenggelam dalam kesusahanku. Tetapi dalam kesusahan, adakah kamu melihat ada anugerah Tuhan? Mari kita menghitung anugerah Tuhan. Atau kita bisa berbagi titik rendah hidupmu dan lagi mengalami apa, tetapi bagaimana kamu melihat anugerah Tuhan dan bagaimana Tuhan menyelamatkanmu keluar dari tanah perbudakan ini. Dan kita bersama bersyukur. 先講咧一個你嘅低點，你話以前咧我係點嘅我係冇人請我做工嘅，或者咁你嘅恩典係咩嘢咧？
你講一個你最低嘅位先。我献上感谢，因你恩典满溢，谦卑你面前。弟兄姊妹，會唔會你一路分享嘅時候咧，你發現一路數算，原來神不知不覺有好多嘅恩典喺我哋嘅生命裏邊，喺低點裏邊，神呢一件一件事嘅嚟到去帶領我哋，神呢一個一個嘅神蹟咧顯明俾我哋，神呢每件嘅恩典咧，原來咧都係咧供應俾我哋，都係預備俾我哋。好唔好，弟兄姊妹咧，我哋一齊嚟到去起立，我哋咧獻上感恩，我哋獻上頌讚，將我哋嘅感謝咧為晒我哋獻俾神。耶穌，傳送你生命，你的慈愛。係啊，神嘅慈愛咧傳到永遠，神嘅信實從來都唔改變。獻上我們的感謝，主啊，不管在我們人生的每一個階段， Tuhan kami bersyukur seberapa dalam hidup kami, bahkan yang belum kami lihat kesusahan yang tidak bisa yang belum kami lewati, tapi kami kembali melihat semua ada Engkau yang menemani kami. Tuhan, kami berterima kasih. Dalam hidup kami, titik rendah kami, Engkau selalu ada menyertai kami. Kasih setiamu Tuhan, anugerahmu Tuhan, keadilanmu Tuhan menyertai kami. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, 赞美你。
Tuhan, kami memuji Engkau, kasih setiamu, keadilanmu, keselamatanmu ada pada di dalam kehidupan kami semua. Tuhan, di pagi hari ini kami bisa berdiri di sini karena anugerah keselamatanmu dan juga tanda keselamatan yang Engkau berikan kepada kami semua. Engkau lewat Mika memberitahukan kepada kami mau menghadap kepada Engkau di hadapan Allah yang Maha Tinggi, menyembah apa yang kami persembahkan, apakah keuangan kami, tetapi Engkau berfirman kepada kami, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan Tuhan telah memberitahukan kepadamu apa yang baik. Tuhan, apa yang Engkau inginkan dari kami? Yang Engkau inginkan dari kami, yang Engkau tuntut dari kami, yaitu berlaku adil, mencintai keadilan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Allah yang ingin kita, yaitu yang diingin dari kita, Tuhan yang inginkan, yang dituntut Tuhan dari kita, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapannya. Mari kita berdoa, mohon Tuhan untuk menolong kita, agar kita bisa hidup apa yang telah diberitahukan yang baik dari Tuhan kepada kita, agar kita berdoa agar hidup kita bisa menghidupkan keadilan Tuhan, agar hidup kita bukan kita mengasihi sesama, mengasihi Allah, mempunyai kasih setia Allah di dalam hidup kita, agar kita mempunyai hidup yang rendah hati, hati sanubari kita setia dengan kekudusan, agar hati kita connect dengan Tuhan Allah kita, selaras dengan Tuhan kita. Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau tolong kami. Kami mengaku kami sering melakukan sendiri menurut keinginan kami. Kamu merasa ini benar, ini yang adil. Kami tidak menghidupkan firman-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang menurut firman-Mu, tetapi kami hanya menuruti keinginan kami. Kami merasa hal itu tidak adil bagi kami, bahkan kami ragu, Tuhan, Engkau tidak mengasihi kami. Kami sering-sering iri hati, bertengkar, membanding-bandingkan dengan orang lain. Bahkan merasa orang lain yang bersalah kepada kami. Orang lain tidak baik kepada kami. Kami bisa menggerutu kepada Engkau. Tuhan, mohon Engkau tolong kami, agar kami di hadapan Engkau dengan hati yang rendah hati, agar kami hanya
dengan pasti menyatakan hanya Engkaulah Allah kami, agar kami hanya memulihkan hubungan kami dengan Engkau, dan hati kami terpaut dengan Engkau, hati kami mengerti akan kehendak-Mu. Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau setiap saat, setiap waktu. Kami mau berpegang kepada Engkau, sebab karena Engkau yang kami lakukan, yang Kau lakukan dalam hidup kami itu seperti yang kami pikirkan. Tuhan, kami ingin bersama dengan Engkau. Apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat, Tuhan, Engkau menjaga kami, dan Engkau melindungi kami, dan Engkau memberkati kami. Tuhan, kami tidak lagi mengutamakan keuangan kami, tetapi hidup kami persembahkan bagi Engkau, agar kami pulihkan hubungan kami dengan Engkau, dan setiap hari connect dengan Engkau, dan setiap hari hati kami bersama dengan Engkau, dan juga kami secara pribadi bersama dengan Engkau. Berkenanlah kami, penyembahan kami di hadapan Engkau, dan doa kami di hadapan Engkau, kiranya Engkau berkenan. Terima kasih Tuhan. Engkau berseru kepada kami setiap orang, dan orang yang bijaksana takut kepada namanya. Kiranya kami setiap lewat petunjuk yang diberikan Allah, melakukan kebaikan, berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah di hadapan Allah. Dan marilah kita katakan kepada diri sendiri, biarlah aku menjadi orang yang bijaksana untuk takut kepada nama Tuhan. Pada saat kita berkata pada diri kita sendiri, aku mau menjadi orang yang bijaksana untuk takut kepada nama Allah. Mari kita deklarasikan otoritas ini, agar kita sebagai wakil Allah dan berseru terhadap kota Hong Kong. Ya Hong Kong, ya Hong Kong, hai Hong Kong, kamu harus takut akan nama Tuhan. Kamu harus takut nama Tuhan. Kamu harus menjadi bijaksana untuk takut kepada nama Tuhan. Mari kita berseru kepada Hong Kong, kepada tempat yang kita tinggal atau negara kita, dimanapun kamu berada, baik di Hong Kong, Cina, Malaysia. Kita berdoa untuk kota-kota kita. Hai kota ke Hong Kong, Cina, Taiwan, Malaysia, Jepang. Nah, kamu haruslah menjadi orang yang kamu haruslah bijaksana untuk takut kepada nama Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Hai Israel, kamu harus hai Israel, bijaksanalah untuk takut kepada nama Tuhan.
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Engkau yang penuh dengan belas kasihan, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bagaimana Engkau mengasihi Israel, Engkau sampai sekarang Engkau tetap mengasihi Israel dan juga kami. Tuhan, Engkau menyelamatkan kami, berkat-Mu Tuhan, kasih setiamu Tuhan ada di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Saudara semua, Allah kita, Allah yang penuh dengan belas kasihan, bagaimana Dia terhadap Israel menghadap pengaduan, tapi kasihnya ada di tengah-tengah. Demikian juga kasih Allah ada di tengah-tengah kita, dan Dia ingin hidup bersama dengan kita. Mari kita terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirat Allah ada bersama kita, kasih setia Allah ada dalam hidup kita, dan keadilan dinyatakan dalam hidup kita. Allah bersama dengan kita, dan saya memberkati di dalam hidup kita. Kita bisa lemah, kita bisa terjatuh, tapi Allah tidak meninggalkan kita. Dia pasti akan menyertai kita dan bersama dengan kita. Beri kami kekuatan kepada saudara-saudari kamu, agar kami hidup dengan kuat dan berani dalam tuntunan Allah dan penyertaan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau mendoakan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati renungan pagi sampai di sini.